Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Angkatan Bidul 01 dan Bapak Ibu serta tenaga teknik. Pada kegiatan siang ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi yang akan dipaparkan oleh Bu Sri Wahyuni. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam mari kita aturkan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Baik, saya akan menyampaikan kegiatan siang ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan kepala sekolah, kemudian doa, setelah itu dilanjutkan penyampaian materi dan umpan balik. Setelah umpan balik nanti akan dilanjutkan penutup. Untuk mengawali kegiatan siang ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri semua. Terima kasih. Hadirin silakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat rekan dewan guru semua, baik teknik maupun pendidikan maupun guru yang kami hormati. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan kelas 6 untuk mengadakan istilahnya perkumpulan dalam rangka desentralisasi ya, yang akan dilakukan oleh Bu Sri Wahyuni berkaitan dengan guru penggerak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah limpah rahmatnya, hidayah dan tifaatnya yang kita terima siang hari ini. Juga tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, diseminasi, benar Pak? Diseminasi kalau menurut arti kata adalah
salah suatu kegiatan yang ditujukan kepada target kelompok atau individu guna memperoleh informasi dengan sadar kita menerima kemudian mau manfaatnya. Makanya kenapa tidak informasi atau pengumuman, ya? Diseminasi dalam arti sempit itu tadi. Oh berarti ini informasi khusus yang ada kaitannya dengan guru penggerak. Jadi nanti Bu Sri Wahyuni itu akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan guru penggerak. Begitu pula nanti Bu Titik, ya. Dan alhamdulillah SD kita, ya, sudah. Kalau ketambahan Mbak Eva ya baru 90% kemarin Bu Sri Mami pensiun ini 90%, ya. Alhamdulillah 90% kita sudah SD kita yaitu menjadi guru penggerak. Jadi sangat berterima kasih. Lebih-lebih sekarang sudah ada yang namanya PP 2 orang. Kalau Bu Kiki sudah dilaksanakan, Pak Agus nanti sekitar bulan Agustus ya Pak Agus, bulan Juni, ya. Maka beliau-beliau ini nanti juga sibuk kegiatan di luar dan sibuk dengan daring-daring, ya. Terus begitu pula setelah predikat guru penggerak diperoleh, ya, yang menjadi kesedihan saya adalah mestinya rentang waktu 3 tahun atau 2 tahun itu menjadi guru penggerak sehingga melopori atau menjadi inspirasi guru yang lain untuk menjadikan tujuan-tujuan, ya. Namun begitu saya tidak bisa menolak karena itu suatu hak, ya. Makanya alhamdulillah juga kita harus berterima kasih dan bersyukur untuk tahun depan, ya. Tahun ini ya, bukan tahun depan. Tahun ini itu rekan kita sudah masuk kategori calon kepala sekolah, ya. Sudah itu sudah 75%, ya. Termasuk namanya Pak Agus juga, malah itu kalau di KM itu hanya namanya Pak Agus. Kalau di sini adalah 5 orang, termasuk Mbak Kiki, ya. Nanti insya Allah disusul Mbak Puji dan berikutnya adalah Pak Agus, ya. Makanya praktis otomatis kita menelurkan guru penggerak tapi akhirnya terjadi kekosongan. Namun begitu ada saling tumbuh, yaitu Mbak Sri Wahyuni, Bu Titi, nanti disusul Mbak Eva, ya. Harus mendaftar guru penggerak, ya. Bu Sri Wahyuni sudah lulus guru penggerak harus mendaftar PP. Begitu Bu Titi dan seterusnya, ya. Itu dan sebagai tambahan, ya, sebagai tambahan besok Kamis nanti juga saya harus melaksanakan presentasi observasi yang dinilai oleh Pak Suwati, ya. Untuk bahan materinya saya serahkan Pak Agus, ya. Nanti saya presentasi juga seperti ini, ya. Bu Titi ada pembukaan, ada ya. Nanti saya mengundang Mbak Tusi, terus saya rawuhkan siang tadi, ya. Besok tindak nong esok kemis tindak nong angkatan itu dan awan ojo esok mergo tak masakno aku ngono karo Pak Suwati ngono lek pasane rica-rica kok enak sih kok wis dibaleni nek jadi nanti butuh sih dihadirkan, diundang karena itu harus melibatkan komite, ya. Nanti juga, nah ini difoto Mbak, jangan di video, nanti difoto saja sebesok guys. Itu terus ada daftar hadirnya nanti, ya. Karena itu permintaan nanti sebagai bukti. Nah itu pun nanti kalau jenengan nanti diminta bukti Pak Pengawas Dinas, ya ada. Jadi nanti ada diunduh juga itu ada, ya. Nah untuk melengkapi ini yang masih kurang adalah itu kurang jaga berapa Pak? 2 agar segera dilengkapi karena langsung saya nanti kirim data, ya. Kalau kirim data yang jenengan dilengkap langsung kejajaran, ya. Agar segera dilengkapi, ya. Sehingga Kongres saya kirim data, ya.
Terus ada perubahan. Nah, kalau kemarin itu saya menilai perilaku jenengan itu sangat baik, namun harus ada ragu-ragu, harus dirubah menjadi baik. Jadi otonomi kepala sekolah juga di istilahnya itu didikte, ya. Didikte. Yang tahu persis di lapangan adalah kepala sekolah. Kenapa Pak Agus saya nilai sangat baik? Karena sudah guru penggerak, sudah mengajar praktek, ya, dan perilakunya juga baik karena menjadi inspirasi untuk di sekolah kita. Sama Mbak Kiki juga begitu, saya nilai sangat baik. Namun, ya, ada ragu-ragu, tidak boleh karena sangat baik itu nanti yang menilai adalah BKPP juga, ada dinas. Itu sedikit pembukaan yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Sekarang dilanjutkan selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Ibu kami Jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam setiap kesempatan kami senantiasa kami haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Curahan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Allah, ya Qadir. Hari ini telah terlaksana diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-10 yang bernama Sri Wahyuni, dan insya Allah berjalan dengan lancar dan hikmat. Ya Allah, ya Qadir, berilah kami keselamatan dan kesehatan. Tambahkanlah kepada kami pengetahuan dan berkailah rezeki yang kami terima, dan berilah kami ampunan dan rahmat-Mu, dan akhirilah kehidupan kami dengan kebajikan. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan para pendahulu-pendahulu kami. Jadikanlah kegiatan ini menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk kegiatan selanjutnya adalah penyampaian materi yang akan dilaksanakan oleh Bu Sri Wahyuni tentang penerapan pemahaman pengamalan budaya positif. Monggo Bu Sri Wahyuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Angkatan Kidul 01, Bapak Ibu Guru SD Angkatan Kidul 01, saya hormati juga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita diberikan kenikmatan, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Di sini saya akan mempresentasikan diseminasi konsep dan implementasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Menerapkan pemahaman pengalaman budaya positif. Budaya positif. Apa arti dari budaya positif? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada siswa agar siswa dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin positif sebagai salah satu wadah untuk menciptakan budaya positif yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Kita lanjutkan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut adalah miskonsepsi teori kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berikutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Berikut adalah disiplin positif, yaitu disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Disiplin positif bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Berikut contoh nilai kebajikan institusi organisasi.
Satu, profil pelajar Pancasila yang berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Berikutnya, Ibu Primary Years Program yang berisi tentang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Berikut kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan tujuannya adalah memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah contoh 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Contohnya, bertahan hidup memenuhi kebutuhan yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Penguasaan terdiri dari harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Berikutnya adalah kesenangan, yang terdiri dari bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Berikut contoh motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini keduanya termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, termasuk motivasi internal. Nah, di sini dijelaskan ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, murid, kalau hukuman itu murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang kedua, untuk konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berikutnya, untuk hukuman bersifat satu arah. Kalau konsekuensi, jika guru selalu memonitor murid, itu adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sudah dijelaskan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun batin untuk jangka waktu lama. Ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek.
Berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Yang ketiga, anak menghargai disiplin. Berikutnya, kalau hukuman bersifat paksaan, kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Berikutnya adalah mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dengan adanya hukuman, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dan dengan adanya konsekuensi, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Saya lanjutkan ya Bu. Ini contoh-contoh tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Konsekuensi karena nyambung ke pelajaran PJOK. Ya. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, mencatat 100 kali itu termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman juga. Murid diminta untuk push up, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu, termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, juga termasuk konsekuensi. Di sini saya jelaskan posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat untuk hukumannya, hormat pada bendera selama 1 jam. Terus berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Ini membuat merasa bersalah. Yang kedua, kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu sebagai teman. Sekarang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini yang sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini termasuk posisi kontrol apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Termasuk apa? Pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, jawabannya membuat rasa bersalah. Posisi kontrol apakah aku?
Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya Bu Titi, Manager. sebagai manajer. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Posisi kontrol apakah kamu tidak Sebagai lanjut. Ayo, lakukanlah demi bapak atau ibu. Posisi kontrol apakah aku? Sebagai pemain. Betul sekali. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Mbak Titin sebagai Kamu tidak pernah baca nilai memantau. sebagai pemantau. Betul sekali. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Kita lanjutkan. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Semua bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini fungsi dan guna dari keyakinan kelas yaitu membentuk karakter yang positif pada anak melalui kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif, serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Yang dimaksud sini adalah antara guru dan murid ya, seluruh warga sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan murid, yakni disiplin yang muncul dari dalam diri atau motivasi intrinsik. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Ini adalah cara membentuk keyakinan kelas. 1. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang ketiga, menggunakan kalimat positif. 4. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 5. Perlu adanya tinjauan kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu agar tetap relevan. Berikut penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, suatu segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. 1. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan menanyakan keyakinan. 1. Menstabilkan identitas.
Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. 1. Berbuat salah itu wajar. 2. Tidak ada manusia yang sempurna. 3. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Yang keempat, bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Itu cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Ini adalah contohnya. 1. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. 3. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, ini adalah contoh apa keyakinan kelas itu. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ada sebuah kasus dari anak kelas 1. Pada suatu hari di ruang kelas SD Negeri Angkatan Kidul 1, Kecamatan Tambaramo, Kabupaten Pati. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 7.20. Tiba-tiba Huda datang dengan tergesa-gesa dan nampak berantakan. Ini bukan pertama kalinya Huda datang terlambat. Minggu sebelumnya juga sudah beberapa kali terlambat sekolah. Bu Yuni sebagai wali kelas sudah sering mengingatkan dan memberikan konsekuensi atas perbuatannya. Namun masih saja diulangi lagi. Berikut ini adalah contoh percakapan Bu Yuni dengan Huda dalam menerapkan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Bapak Ibu, terkait dengan pelaksanaan restitusi ini sudah saya terapkan di kelas 1. Berikut videonya. Kira-kira makanan di kelas pada saat pembelajaran itu salah atau tidak? Ini mau tahu kenapa Mbak Seril makan pada saat jam pelajaran? Makan. Mbak Seril tapi tidak sarapan. Kenapa kalau nggak sarapan terlebih dahulu? Berarti bahannya Mbak Seril tadi siang aja. Tadi malam tidurnya jam berapa? Jam 9. Dari Seril tidak terlambat sekolah dan tidak makan pada saat jam pelajaran. Kira-kira Mbak Seril apa? Sarapan
tidak akan menghakimi atau menyalahkan Mbak Sheryl, tapi justru akan membantu Mbak Sheryl mencarikan solusi. Bagaimana caranya supaya Mbak Sheryl tidak makan di kelas lagi? Apa? Harus sarapan. Kira-kira Mbak Sheryl mau berbaiknya kapan? Ini Mbak Sheryl memiliki anak yang baik lagi dan bersatu jalan. Oke, Mbak Sheryl mulai besok berubah menjadi lebih baik lagi ya. Oke, begitu. Terima kasih Mbak Sheryl. Kenapa coba kok ambil kayu itu tenang? Ini oh gitu ceritanya. Kok bisa terpisah? Kemalaman ya. Nah, kira-kira Mbak Sheryl itu salah apa tidak? Setiap manusia pasti pernah melakukan salah. Dia pernah melakukan kesalahan. Tapi alangkah baiknya setelah melakukan kesalahan kita harus apa? Kepada siapa? Oke, di sini guru tidak akan menghakimi atau menyalahkan Mbak Naya, tetapi guru akan membantu Mbak Naya mencarikan solusi. Dan kira-kira bagaimana supaya Mbak Naya tidak mengambil pelayan milik lain? Solusinya bagaimana supaya Mbak Naya tidak mengambil pelayan milik lain? Mbak Naya masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Pastikan.
Baik Bapak Ibu, itu tadi video praktek restitusi di kelas saya. Bagaimana Bu Titi untuk umpan baliknya? Ya, baik, terima kasih. Saya akan memberikan umpan balik tentang kasus Huda anak kelas 1 yang terlambat datang. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan. Saya harus bertanya dulu kepada Huda kenapa dia terlambat. Setelah itu saya akan mencoba ya untuk memahami alasannya. Misalkan apakah alasan itu memang benar-benar atau hanya sebuah alasan. Karena saya juga memiliki sebuah murid, ya bukan seorang murid, yaitu Mas Ibrahim, sama sukanya terlambat. Yaitu alasannya bangunnya kesiangan. Nah itu. Jadi saya mencoba untuk berusaha menoleransi. Jika sekali dua kali, ya saya maklumi karena dia memang masih kecil ya Bu ya, sedangkan dia tinggal sendiri dengan ibunya. Nah untuk kedepannya saya akan berusaha untuk meyakinkan Ibrahim bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat. Mungkin kamu bisa memasang alarm. Nah jadi saya menyarankan untuk tidak terlambat dia harus menghidupkan alarm yang ada di HP atau jam dinding. Ya, terima kasih Ibu, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk jawaban Bu Titi Setiawati. Ya. Dia menanyakan alasannya mengapa dia terlambat. Begitu Bu Titi? Iya. Berikut umpan baliknya, bagaimana Mbak Puji Kristiani umpan balik dari materi yang sudah saya paparkan. Memberikan umpan balik dari materi yang sudah Bu Yuni sampaikan tadi. Penerapan segitiga restitusi dalam setiap permasalahan ya, kita harus bisa menemukan solusi pemecahan masalah itu dengan cara yang terbaik tanpa harus menyakiti atau membuat perasaan bersalah pada peserta didik itu. Karena peserta didik sama halnya seperti kita, sama-sama manusia memiliki hati nurani yang sama. Jadi kita mencari solusi dari permasalahan itu dengan cara yang terbaik, karena cara itu akan tertanam dari dalam diri siswa, sehingga siswa akan mampu menerapkan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu. Dan itu untuk bekal bagi kehidupan siswa untuk selanjutnya. Terima kasih, materi yang diberikan Bu Yuni sangat bermanfaat. Semoga kita bisa menerapkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari kita dalam mendidik putra putri bangsa. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materi yang telah disampaikan oleh CGP angkatan 10 kita, yaitu Bu Yuni, bahwa di sini kita diberikan sebuah pemahaman terkait dengan hukuman, konsekuensi ataupun cara menangani anak ketika indisipliner. Jadi diharapkan setelah mendapatkan pemahaman terkait dengan teori kontrol maupun segitiga restitusi, kita selaku pendidik, terutama di SD angkatan 01, kita nantinya dapat menerapkan 5 posisi kontrol dari seorang guru, bahwa guru itu harus bisa menjadi seorang manajer di tingkat atas dalam 5 posisi kontrol tersebut, yang setiap saat akan selalu mengedepankan restitusi, segitiga restitusi. Karena di dalam restitusi tersebut kita setiap menemukan sebuah aktivitas indisipliner dari anak, kita tidak langsung menghakimi si anak dengan memberikan sebuah hukuman baik itu fisik maupun verbal. Jadi kita validasi tindakan mereka itu kenapa mereka berbuat salah, dan kita menggiring dan mengajak anak untuk menuju ke perilaku positif dan belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak. Nah, demikian tadi materi dari saya, diseminasi budaya positif. Untuk kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan
menasihati Bapak Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau bertanya, saya persilahkan. Ya, untuk pertanyaan saya batasi 2 saja ya, karena waktunya. Monggo Bu Daton kalau mau bertanya. Terima kasih. Ini pertanyaan saya karena ada masalah dengan murid saya di kelas 5. Sering tidak masuk sekolah, alasannya ketiduran, alasannya di rumah mbah yang selatan, kalau tidak begitu di rumah mbah yang utara. Bagaimana cara mengatasi anak yang selalu tidak masuk dan banyak alasan itu? Terima kasih. Nah, terima kasih atas pertanyaannya untuk Bu Daton. Monggo mau dijawab, yang mau menjawab Bu Kiki atau Pak Agus atau Mbak Puji Kristiani. Ya, terima kasih untuk waktunya. Jadi tadi harusnya Bu Yuni memberi jawaban sedikit, itu baru dilemparkan ke guru penggerak yang lain. Tapi monggo, alhamdulillah, terima kasih Bu Daton atas pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya adalah mengatasi murid yang jarang masuk gitu ya Bu. Sudah melakukan berbagai cara, tapi mungkin sebelumnya saya tanyakan dulu apakah di kelas 5 sudah menerapkan keyakinan kelasnya. Apakah sudah dibentuk keyakinan kelasnya, kemudian dalam pembentukan keyakinan kelas tadi disampaikan oleh Bu Yuni perlu adanya keterlibatan antara siswa seperti itu. Ketika anak-anak sudah terlibat dalam pembentukan keyakinan kelasnya, nah nanti tinggal kita menjalankan segitiga restitusinya. Di segitiga restitusi itu ada beberapa tahap, yaitu tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian juga ada menanyakan keyakinan. Nah, memang kita tidak bisa memaksakan atau kita tidak bisa memposisikan setiap anak itu sama. Mungkin memang latar belakangnya yang memberi dampak atau memberi pengaruh sehingga anak tersebut sulit atau misal tidak bisa untuk berangkat sesuai dengan waktunya, Tapi ketika kita sudah bisa menerapkan keyakinan kelas dengan baik, sebisa mungkin anak-anak ketika sudah ikut andil dalam membentuk keyakinan kelas itu, kan mereka pasti juga sudah, ketika aku nanti tidak berangkat sekolah, konsekuensinya apa sih terhadap diriku itu, apakah nanti berpengaruh terhadap hasil pembelajaran ataukah yang lainnya. Jadi memang dari awal dulu apakah sudah dibentuk keyakinan kelas, sehingga ketika sudah dibentuk keyakinan kelas yang tadi dengan kesepakatan bersama dengan siswa-siswanya, kita bisa melakukan restitusi dengan mudah. Terima kasih. Ada tambahan lain, monggo. Monggo Mbak Puji Kristiani yang mau menambahkan. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk permasalahan itu tadi yang ditanyakan Bu Kiki, apakah sudah ada keyakinan kelas? Sudah ada keyakinan kelas dan sudah dibuat sesuai dengan runtutan cara-cara yang sudah sesuai dengan cara penyusunan keyakinan kelas, ya, dibuat bersama-sama dalam kelas dengan mengumpulkan kesepakatan dari siswa-siswa itu. Tapi memang satu anak itu memang spesial karena memang dari basic keluarganya di situ ibunya merantau dan di rumah sama mbahnya, dan kebetulan antara bapak dan ibu ada permasalahan, jadi tidak bersatu gitu. Dan memang
Dari situ anak itu kalau memiliki keinginan harus, ya, apabila di suatu tempat tidak tercapai, mungkin di rumah yang satu dia mencari menuruti keinginannya, dan semua itu orang tuanya juga sudah sering berkomunikasi dengan saya. Memang kendalanya di situ, dan fokusnya ini pada seorang ibu. Jadi kalau dengan saya, alhamdulillah sudah baik. Tapi mungkin kemarin ada sesuatu lagi ya Bu Daton ya. Itu menurut cerita Bu Daton minta dijemput. Kalau tidak dijemput tidak mau berangkat sekolah gitu. Nah, saya juga baru tahu. Aku mau tungguin dulu kok ngomong barang emang apa. Iya, tapi setelah saya tahu terus saya dekatin. Untuk pertama-tama dulu juga sama seperti itu. Saya tanya, sering bohong memang. Alasannya ini itu, padahal WA kadang itu WA-nya sendiri ngaku-ngakunya ini ayahnya bilang gitu. Tapi kalau tak telepon tidak diangkat. Terus saya tanya sama masnya langsung, sama mbahnya, memang ya seperti itu. Nah, terus menggunakan segitiga restitusi itu tadi saya terapkan, alhamdulillah ada perubahan. Walaupun kadang juga kalau ditinggal di sawah sama mbahnya, karena mbahnya itu kalau berangkat ke sawah pagi-pagi betul, dan kakaknya juga sekolah berangkatnya lebih awal, kadang dia kalau bangun itu balik tidur lagi katanya, sudah pakai seragam pun tidur lagi. Itu pernah terjadi seperti itu, dan alhamdulillah sekarang sudah baik. Dan hanya kemarin itu saya dengar sekali dari Bu Daton itu memang mungkin butuh perhatian khusus dari Bu Daton. Kangen sama ibunya mungkin ya Bu ya. Ya memang segitiga restitusi sangat bermanfaat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan murid kita. Bahkan tidak hanya dengan murid, dengan siapapun itu kita patut menerapkan segitiga restitusi agar tidak terjadi salah paham dan salah dalam memilih solusi. Itu bagaimana Bu Daton kira-kira untuk penyelesaian atau solusi permasalahan tersebut? Terima kasih di solusinya. Mudah-mudahan untuk kedepannya anak-anak itu bisa menjadi mematuhi konsekuensi yang ada di kelas. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Tambahan sedikit ya tadi. Jadi mungkin bisa mengadakan program gitu Pak, program parenting Pak, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru lain. Jadi kita mengundang orang tua murid yang sekiranya menurut kita itu sukses dalam mendidik anaknya dan bisa jadi pembicara, jadi narasumber bagi murid-murid dan juga bagi orang tua murid. Nanti bisa diagendakan sehingga bisa diambil positifnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Kiki dan Bu Daton, juga Bu Puji Kristiani atas masukannya. Itu tadi materi yang sudah saya paparkan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Acara saya serahkan ke Ibu Titik selaku pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adalah pemaparan diseminasi konsep dan implementasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni. Semoga materi di hari ini bermanfaat bagi semua. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.